Tanpa disadari, masyarakat secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap perilaku satu sama lain berdasarkan gender. Masyarakat mengklaim hanya ada dua kategori gender yang visualisasinya saling berbeda. Mereka melihat apa yang diharapkan dan melakukan apa saja yang diharapkan. Laki-laki harus memerankan peran yang maskulin. Laki-laki digambarkan harus melindungi perempuan, berani memimpin, menjadi tangguh, tegas, kompetitif, dan gambaran sosok kuat lainnya. Sementara perempuan harus feminim. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga yang baik, lembut, cantik, penurut, harus selalu tersenyum, dan sebagainya. Masculinity dan femininity ini ada untuk dijadikan tuntutan yang harus dicapai perempuan dan laki-laki. Memungkinkan menjadi batas sebuah kebebasan berekspresi dari kedua belah pihak. Masculinity dan femininity ini dapat berubah dengan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti etnis, agama, kelas, budaya, orientasi seksual, serta berbagai faktor lain. Secara bahasa, istilah gender digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin biologis yang ia dapatkan sejak lahir. Jenis kelamin mengacu kepada perbedaan kondisi fisik dan bermakna kepada kodrat. Sedangkan gender lebih mengacu kepada peran-peran sosial yang telah ditetapkan untuk laki-laki dan perempuan. Peran-peran sosial ini bisa dipelajari, dapat berubah seiring dengan waktu, dan juga beragam sesuai budaya dan lingkungannya masing-masing. Anggapan laki-laki dan perempuan yang harus ini itu berdasarkan gendernya cukup meresahkan nggak sih? Laki-laki itu selalu dianggap sebagai sosok yang mudah dipekerjakan, tangguh, kompeten, memiliki kemampuan yang lebih dalam segala hal jika dibandingkan dengan perempuan. Mengemban status sebagai kepala keluarga, memiliki atau memenuhi kebutuhan materi di rumah, bahkan mematuhi istilah men survey. Sementara perempuan, publik sering menganggap perempuan sebagai second class, yang keberadaannya masih sering dibelakangkan. Perempuan nantinya hanya akan berakhir di dapur, tidak boleh mengejar pendidikan setinggi-tingginya, sebab nantinya tidak ada laki-laki yang mendekati. Harus sabar dan bisa menjaga keluarganya. Perempuan tidak bisa memilih untuk menjadi wanita karir sebelum dapurnya terkendali. Perempuan harus berempati dan lebih banyak simpati, bukan malah berambisi untuk menguasai negeri. Dalam masyarakat patriarki menganut konsep kesenjangan yang mengental antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki digambarkan selalu berada di posisi teratas, menjadi pemimpin, menjadi penguasa tertinggi, dan mengambil keputusan, sementara perempuan berada di bawahnya, dan perempuan mematuhi segala hal yang telah diatur sebelumnya. Perempuan selalu dikatakan kaum yang lemah dan tidak berdaya, berbanding terbalik dengan laki-laki yang selalu digambarkan sebagai penguasa. Pekerjaan perempuan sering diasosiasikan dengan pekerjaan yang femininity, yang tidak melelahkan, tidak membutuhkan keputusan yang kompleks. Dan perempuan sering dicenderungkan untuk bekerja di dunia bidang sosial saja. Bahkan, perempuan dan laki-laki telah terkotak-kotakan sejak berada di dunia pendidikan, seperti jurusan teknik tidak layak ditempati oleh para perempuan, atau mayoritas jurusan sastra ditempati oleh para perempuan saja. Diskriminasi kecil ini sudah mulai tumbuh sejak kita berada di dunia pendidikan. tidak hanya dilihat dari segi pendidikan, dalam dunia politik, laki-laki masih mendominasi. Terlebih lagi dalam menjadi ketua pimpinan dalam posisi jabatan yang ada. Padahal jika dibandingkan dalam segi jumlah perempuan masih lebih banyak dibandingkan laki-laki loh. Akan tetapi, stereotip menyebabkan perempuan hanya layak untuk dipimpin. Penjajahan terhadap perempuan bukanlah masalah laki-laki, melainkan sistem yang telah ditetapkan oleh budaya dalam masyarakat itu sendiri. Laki-laki dan perempuan tidak dapat hanya dilihat dari masculinity maupun femininity-nya saja, tetapi harus dilihat secara umum sebagai manusia. Keduanya memiliki kedudukan yang setara sebagai manusia, dapat menjadi agen keadilan dan kebenaran, dan juga memiliki peluang yang sama dalam membangun sebuah peradaban. Keberadaan gender tidak akan mempengaruhi kedua belah pihak apabila tidak ada diskriminasi antara salah satu pihak di dalamnya. Lalu, mengapa kampanye akan kesetaraan gender harus terus digencarkan? Apakah memberi pengaruh bagi kita? Tentu. Dengan menyetarakan derajat gender, maka akan membentuk kondisi yang adil, memperluas ruang bagi anak bangsa untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitasnya. Hey,
kesempatan harus terbuka seluas-luasnya bagi perempuan dan laki-laki. Meskipun gencatan terhadap ketidakadilan gender telah disuarakan, dominasi laki-laki di berbagai sektor masyarakat tetap tak teralihkan. Apakah suara perempuan masih kurang keras gaungnya? Mungkinkah di telinga sesama perempuan juga masih belum terdengar? Lantas, bagaimana laki-laki bisa mendengar? Perjuangan dalam menyudahi sistem ketidaksetaraan gender bukan sebatas perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan konstruksi sosial yang telah dipegang oleh masyarakat, serta melawan sistem patriarki yang kian menjerumuskan. Memerangi ketidakadilan sistem harus terus digencarkan, terutama untuk memanusiakan para perempuan. Sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga manusia. Kami berpotensi menjadi baik, cerdas, saling mengisi, saling menguntungkan. Atau bahkan sebaliknya, kami berpengaruh. Menciptakan kesetaraan gender adalah hal yang sulit dilakukan dalam waktu singkat. Kita perlu mentransformasikan budaya yang telah melekat di dalam masyarakat. Sebentar, apakah akan memberikan hasil bagi kita? Akankah kesetaraan gender ini akan terwujud? Kita butuh aksi. Karena kita manusia, Kita bersuara, Kita bisa.